Prasetya Mulia, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Saya juga alumni MMBM 37. Pada malam hari ini, saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Coaching and Sharing. Hadir juga bersama saya pada malam hari ini rekan tim Alumni Network ada Mbak Dilan. Halo Mbak Dilan. Halo, selamat malam. Dan ada juga Mas Rashid. Halo Mas Rashid. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti program kami, melalui program Alumni Lifelong Learning Universitas Prasetya Mulia akan berusaha selalu membekali para alumninya untuk terus mendapatkan pembelajaran berkelanjutan. Salah satunya dengan program Coaching and Sharing ini. Nah, melalui kegiatan ini, para alumni diharapkan bisa mendapatkan pembelajaran berkelanjutan tentang hal-hal terkait pengembangan soft skill yang bisa membantu nanti terkait dunia profesional maupun bisnis. Nah, tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tentang leadership development, empowering minds, empowering actions. Malam hari ini saya akan menyapa coach kita yaitu Bapak Dr. Zulfikar Alimuddin. Beliau adalah alumni MM Strategic 35. Beliau juga adalah seorang chairman The New You Institute. Kemudian juga adalah seorang CEO dari guruinovatif.id dan seorang eksekutif director Yayasan Hasnur Center. Selamat malam Pak Zulfikar. Selamat malam Mbak Nia. Apa kabarnya Pak? Sehat? Baik, sehat. Terima kasih. Tadi Selamat udah malam sempat semua ngobrol yang dikit, hadir. Bapak dari Banjarmasin nih ya ceritanya ya. Ini Jauh hikmah banget nih ya. pandemik ya. Oke, baik. Ini saya tanya-tanya sedikit boleh ya Pak? Kita ngobrol dulu. Boleh tentu Mbak. Bapak kan banyak banget nih ya posisinya, saya lihat nih ada chairman, ada CEO, ada executive director. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, ini perusahaannya apa sih nih Pak? Oke. Jadi ada dua payung organisasi besar. Yang satu tuh Hasnur Center. Di situ saya bekerja sebagai eksekutif director. Di dalamnya ada lebih kurang 13 unit dan 3 anak usaha. Uh, Ini kalau saya spill sedikit, artinya ketika saya bergabung di 2015, itu lembaga baru ada 3 unit di dalamnya. Jadi kemudian saya dengan tim mengembangkan sehingga sampai ke titik hari ini. Salah satunya adalah guruinovatif.id, sebuah startup. Itu sesuatu yang tidak terduga juga, karena dibangun 2020, dan saya ikut inkubasi startup di Malaysia online gitu ya. Peserta yang paling tua di antara semua peserta gitu. Mantap, mantap nih ya. Ya, Luar biasa loh. beneran gitu ya. Dan um, anyway, lantas ada itu lembaga tentu cukup besar karena dia lembaga ini terkait dengan Hasnur Group. Uh, nah, satu lagi payungnya adalah The New Institute. Itu lembaga milik saya pribadi yang sebenarnya berdiri di 2012. Namun selama 10 tahun ini on and off, kayak ekskulnya si Zulfikar lah lembaga ini. Namun di awal tahun ini saya coba merevitalize lagi lembaganya, karena lembaga yang satu yang sedang saya bangun ini timnya sudah berkembang cukup baik, sehingga kehadiran saya tetap diperlukan namun pada strategic level gitu. Tentu dari waktu ke waktu saya terlibat di monitoring gitu ya. Itu bagian dari proses saya bertumbuh kembang juga ya, di usia yang cukup senior gitu. Tetap mengembangkan diri, dan itu saya jadi merasakan bahwa di usia saat ini saya punya ruang dan waktu yang cukup untuk mengembangkan banyak hal karena mengembangkan banyak orang dalam proses perjalanannya. Panjangan ya jawabannya ya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi nih, Pak. Ya, Kita langsung mulai aja nih ke topik bahasan kita pada malam hari ini. baik, Silakan, Pak Zul. baik. Terima kasih. Selamat malam Mbak Nia, Mbak Dilan, Mas Rashid, dan semuanya. Tadi saya lihat ada Pak Rudi Herman. Oh, ini teman kuliah doktoral saya, bukan? Betul ya? Mungkin nggak on. Bukan Pak, bukan. Oh, bukan ya? Namanya sama ya? Ya nanti semoga menyusul Pak. Oh, siap, siap. Amin, Baik, amin, Pak. amin, amin.
Karena waktu saya ngambil doktoral di ITB 2016, itu Rudi Hermanto juga rasanya namanya. Beliau adalah dosen itu, Executive Education-nya Prasmul. Jadi sama-sama di ruang kuliah. Anyway, Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi saya tidak menjemukan. Jadi ini saya sebenarnya menceritakan perjalanan diri saya sebetulnya yang kemudian saya tuangkan jadi sebuah framework gitu ya. Pertama saya tulis di tahun 2011 untuk membantu saya sebetulnya untuk lebih menyadari perjalanan hidupnya si seorang Zulfikar gitu. Jadi pada tahun 2009 itu usia saya 38 pada waktu itu, saya udah siap-siap menjelang usia 40, jadi saya sudah mulai memikirkan like who I am gitu ya. Siapa sih saya sebetulnya dan mau kemana saya bawa hidup saya. Dan malam ini saya membagikannya dalam excerpts ya, cuplikan-cuplikan ya, yang saya beri judul Empowering Minds, Empowering Action. Jadi pertama adalah bagaimana seorang si Zulfikar ini mengempower pikirannya sendiri supaya tidak putus harapan gitu ya. Kenapa sih bilang putus harapan? Karena pada waktu itu meskipun terlihat dari luar saya punya jabatan yang cukup, pekerjaan yang cukup baik gitu ya. Namun saya tidak merasa that was my core competence gitu. Saya tidak merasakan I was on the right footage gitu, bahwa saya harus mencari sesuatu yang baru. Lantas pada waktu itu saya juga harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak mudah. Jadi bagaimana saya mengempower diri saya sendiri agar saya punya tindakan-tindakan yang lebih efektif. Nah, sedikit sharing. Ketika kita bicara minds dan action yang sering menjadi bagian dari keseharian kita, tentu salah satu yang terjadi hari ini ya akibat dari pola pikir seseorang, tindakan seseorang, Bapak Ibu sudah tahu ini sebetulnya gitu, adalah meningkatnya jumlah resignation atau apa tuh resignation, pengunduran diri ya. Sebetulnya kita tidak lihat dari benar atau salah ya, baik atau tidak baik sebuah resignation gitu ya. Tapi yang kita mau lebih dalami adalah ketika seseorang resign, apa yang terjadi di alam pikirnya sebetulnya gitu. Dan apakah itu sesuatu yang memang tepat buat orang tersebut? Ya, dilihat dari kacamata dirinya ya. Jadi kita tidak melihat kacamata organisasinya karena kita bicara minds and action-nya individu. Di samping itu dalam keseharian kita saya yakin ya Bapak Ibu semua pasti merasakan yang namanya lelah gitu ya. Sebagian orang, banyak orang bertanya sama saya, Pak Zul nggak capek ya gitu keliling muter begitu. Apa kita bersita untuk resign? Kalau orang bersita untuk resign itu apa alasan di belakangnya? Lelah atas pekerjaan atau perasaan terhadap pekerjaan? Nah, karena tadi Mbak Nia bilang bahwa sesi ini sharing dan coaching, jadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan itu adalah contoh-contoh coaching questions gitu ya, pertanyaan yang mendorong kita untuk lebih reflektif lagi tentang pikiran dan perasaan kita. Kita akan berangkat dari mind, Bapak Ibu ya, pikiran gitu ya. Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat kalau berkenan gitu ya. Pernahkah merasakan sebuah kejadian yang tidak mempengaruhi pikiran Anda selama hidup? Pernahkah ada kejadian yang Anda alami dan tidak mempengaruhi pikiran? Yang kedua, apakah pengalaman yang pernah terjadi pada Anda gitu ya,
tidak mempengaruhi atau membawa pola pikir yang berbeda. Yang ketiga, adakah pengalaman yang membuat tingkat kesadaran kita menjadi berbeda? Atau pengalamannya sama, tapi tingkat kesadaran menjadi berbeda. Nah, sewajarnya kita manusia kan mesti dengan semua proses kehidupan kita kan kita punya macam-macam krisis. Ya, sekarang kan lagi ngetren katanya quarter life crisis gitu. Ya. Dulu saya ketika mulai memikirkan diri saya lebih intens gitu, saya membayangkan nanti saya akan krisis seperti apa di umur 40 gitu. Sekarang karena saya di umur 52, terus saya somehow ya Bapak Ibu harnessing ya, mengumpulkan, mendapatkan pola pikir yang terbentuk selama kemarin itu yang saya bisa gunakan di usia-usia saat ini gitu. Dan tentu saya mengalami banyak krisis dan hari ini juga ada krisis gitu. Jadi bukan berarti tidak ada krisis gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah volatility yang lagi rame di luar sana gitu mempengaruhi atau membuat volatility dalam pikiran kita semakin heboh gitu. Nah, dengan dari beberapa pendekatan cerita tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan sebuah framework ya, framework sebuah sepeda untuk merapihkan gitu ya atau menyusun ulang bagaimana cara kita mengempower mind dan empower action kita. Bentar. Cepetan tadi ini. Bentar ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar sepeda ini, saya gunakan ini untuk memudahkan saja, memudahkan untuk kita tidak hanya mengingat, tapi menghubungkan satu dengan lainnya. Jadi bayangkan ada dua roda sepeda, ya, dan itu yang lingkaran kuning itu adalah kepala kita. Jadi dalam mengumpulkan insights atau pencerahan yang terjadi dalam hidup kita, lantas bagaimana menyusunnya dalam sebuah framework leadership, maka saya bagi di 3 kelompok. Gitu. Ada leadership itu sendiri, kemudian ada performance, dan ada innovation. Maksudnya apa? Saya percaya bahwa leadership kita itu diukur dari seberapa bisa kita mengelola performa kita, dan bagaimana kita menciptakan inovasi pada diri kita dulu. Ya. Termasuk inovasi untuk menciptakan karir baru atau pecahan karir dan lain-lain. Gitu. Nah, dari mana leadership itu terbangun? Saya percaya bahwa leadership itu, diri kita itu terbangun akibat pengasahan jiwa. Ya. Nah, itu saya bagi dalam 3 kelompok bagaimana jiwa seorang manusia itu terbangun. Gitu. Pertama ada yang namanya kegetiran. Kegetiran itu ke masalah yang kita hadapi pribadi, putus asa karena mungkin tidak berkembang karir, karena usaha bangkrut, dan saya pernah mengalami itu, usaha bangkrut. Kegelisahan adalah sesuatu yang dialami di luar sana, kita tidak alami, tapi kita ikut memikirkan dan merasakannya. Kemudian tantangan adalah apa yang ingin kita taklukkan, meskipun itu tidak ada. Jadi saya yakin 3 hal itulah yang saya alami. Tentu kalau cerita nanti jadi cerita kayak biografi ya. Apa yang saya alami dalam 3 dimensi itu yang menjadikan diri saya seperti apa adanya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan waktu malam ini sesi ini sambil reflektif gitu ya. Apa yang terjadi pada diri kita masing-masing sehingga kita menjadi seperti adanya kita hari ini. Lantas dari situ kalau kita lihat kita hari ini gitu ya, lantas kita hubungkan dengan performa kita, maka performa kita hari ini itu sangat dipengaruhi dengan apa yang sudah kita kerjakan di masa lampau, gitu ya. Jadi kalau kita melihat masa lampau, kita kaitkan dengan performa kita hari ini. Nah, performa kita hari ini kan akibat masa lampau nih, gitu.
apa saja sih yang membentuk performa kita. Nah, salah satunya adalah bagi saya adalah cara pandang saya tentang apa yang mau saya tuju, apa yang mau saya capai dalam hidup. Apakah saya mementingkan uang misalkan, dan jabatan, mementingkan network, mementingkan branding diri, mementingkan apapun, itulah yang membentuk mindset saya dan itu membentuk perilaku saya di masa lampau. Jadi kalau saya ingin mengubah diri saya di masa depan, saya harus cek bagaimana mindset saya di masa lampau membentuk diri saya hari ini. Kesadaran-kesadaran itu yang saya miliki pada hari ini menjadi dorongan untuk menciptakan inovasi. Jadi, apa saja berarti yang harus saya lakukan berbeda? Kan inovasi doing something different gitu ya. Apa yang harus saya lakukan berbeda dari kemarin sehingga saya bisa mencapai sesuatu yang belum saya capai di masa lampau atau sesuatu yang memang tidak pernah terfikirkan sebelumnya dan muncul akibat insight-insight yang saya peroleh dari perjalanan hidup saya. Nah, pertanyaannya kan apa? Kalau kita lihat nih lagi masa-masanya apa ini mau pilpres, pilkada gitu ya. Kita lihat ya, ini benchmarking aja Bapak Ibu, bukan bukan membicarakan orang lain ya. Kita hanya benchmarking saja gitu. Apa namanya? Bagaimana orang-orang tertentu ya difavoritkan gitu. Karena punya atau menunjukkan credible actions mereka gitu ya. Namun kita juga bisa terus gitu ya. Gitu. Namun kan kita pasti ingin memastikan kalau kita melihat ke orang, kita ingin memilih orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, credible actionnya, bukan hanya dibungkus oleh cerita-cerita manis. Pertanyaannya kembalikan kepada diri kita kan gitu. Apakah kita sudah betul-betul menunjukkan credible actions atau kita juga termasuk dalam kelompok yang masih bingung atau bahkan melakukan sugarcoat vision. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita kaitkan sama inovasi, inovasi ini kan salah satu penciptaan nilai tambah ya. Dan Prasmul salah satu universitas yang terdepan, mungkin yang terdepan di Indonesia untuk penciptaan nilai tambah karena kan bicara tentang bisnis ya, entrepreneurship. Pertanyaannya, kalau kita bandingkan sama China yang 10%, hampir 11% sekarang kalau saya tidak salah gitu ya, jumlah pengusahanya, Indonesia itu kalau nggak salah 2, sekian persen, di dalamnya termasuk pedagang kecil gitu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi ya, di dalam small medium enterprise itu berapa yang menciptakan inovasi. Jadi sudah jumlahnya persentase pengusaha demikian kecil. Lantas pertanyaan lagi, kalau kita dalamin lagi, berapa jumlah inovasi yang tercipta di dalam usaha kecil itu? Di Indonesia ternyata kalau data ini baru 30% dari small medium enterprise itu yang menerapkan digital technologies. Nah, kalau hanya sedikit yang menciptakan inovasi dari sedikit prosentase segmen ya pelaku usaha, jadi wajar tidak kalau per hari ini kita sempat bicara bahwa Indonesia itu kan masuk dalam middle income trap gitu ya, masih banyak kesenjangan dan lain-lain. Dan ini kita tidak bicara memojokkan pemerintah ya, kita bicara lihat data dan kita kaitkan kembali pada diri kita. Jadi kalau sekarang saya lihat si Zulfikar sebagai seorang individu dengan segala macam kompleksitasnya, pertanyaannya adalah si Zulfikar ini sudah menerapkan berapa banyak teknologi untuk menciptakan inovasi. Nah, tadi kan sempat saya diceritakan bahwa saya CEO guruinovatif.id, sebuah platform digital. Bapak Ibu pasti kenal Ruang Guru. Nah, Guru Inovatif ini adalah platform untuk interkoneksi para guru, sekarang mahasiswa, siswa, dan pemerintah, the Ministry of Education, untuk membangun kualitas pendidikan yang lebih baik, gitu kira-kira. Nah, ini terjadi di tahun 2020 terpaksa gara-gara pandemik.
Dan saya sebelum itu selalu menganggap saya tidak mungkin, gitu ya, tidak mungkin membangun usaha berbasis teknologi. Nah, batas 2019, saya tidak merasa bahwa teknologi adalah bagian dari diri saya, gitu. Dan seperti sampai 2019, apa namanya, career map saya seperti apa adanya pada waktu itu. Nah, ketika saya kemudian mulai mengadopt teknologi karena terpaksa pada awalnya, ternyata keterpaksaan itu membuahkan banyak hasil dan ada impact lanjutannya. Karena satu sih kan saya seorang educator ya, seorang pendidik. Jadi apa yang saya alami ikut inkubasi di Malaysia pada waktu itu, saya kemudian bangun incubation program di Banjarmasin namanya Wetland Box gitu. Dan as we talk now, saat kita bicara, salah satu startup yang saya bangun dengan tim saya itu sedang ikut pitching di Singapura hari ini di Youth Social Enterprise gitu. Kita sedang membuat sebuah fintech berbasis crowdfunding. Nah, kalau saya ceritakan ini bukan pamer ya, tapi saya mau mengatakan bahwa bagaimana sebuah terobosan pada diri saya yang saya lakukan pada tahun 2020 itu ternyata membuka banyak windows of opportunities yang tidak saya sangka-sangka. Nah, ini untuk membuktikan betapa pentingnya saya waktu itu dengan memaksakan diri mengadopt sebuah teknologi dalam membentuk karir saya selanjutnya. Nah, tadi saya sempat di awal mengatakan bahwa saya bisa bergerak saat ini lebih cepat dan lebih banyak karena dalam proses saya bekerja di 7 tahun terakhir ini, saya selalu melibatkan dan membangun tim gitu. Jadi contohnya saja kalau dulu ada sebuah project, saya harus terlibat sampai memastikan skeleton of project-nya gitu ya. Hari ini saya cukup memberikan beberapa vision and mission dari project yang mau dilakukan, lantas tim saya bisa bahkan dengan jauh lebih bagus mengembangkan dan merancangnya. Di sisi lain, ada unit-unit yang tidak berkembang yang kami bangun, dan kalau saya lihat ke dalam diri saya, itu terjadi karena sayanya yang gagal, gitu ya. Saya gagal mentranslasikan atau menerjemahkan apa yang saya pikirkan ke dalam apa yang dipersepsikan oleh tim saya. Karena saya gagal menerjemahkan itu, maka ketika saya tidak hadir, maka tim saya tidak bisa mengembangkannya. Namun kalau saya berhasil menerjemahkannya dengan baik, maka meskipun saya tidak hadir, tim saya bisa mengembangkannya dengan baik. Nah, ini mengapa menurut Mike Wyatt ya katakan di sini, businesses don't fail sebetulnya, bukan bisnis yang fail, tapi leadersnya yang fail ya. Nah, kita lihat dari banyak perusahaan BUMN ya, kita lihat juga bagaimana pergantian pimpinan atau corporation gitu ya akan berbeda sekali di tangan orang yang berbeda. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana bisnis itu adalah quote unquote sekedar mainan ya. Tapi si navigatornya, leadersnya lah yang menentukan bagaimana keberhasilan sebuah bisnis. Karena tindakan kita lah yang memberikan hasil gitu. Kan tadi leaders yang fail. Nah, kalau leadersnya fail, berarti kan actionnya leaders itu yang fail ya. Jadi saya ingin mempertajam lagi supaya tidak juga kita gampang patah semangat, termasuk diri saya gitu ya. Jadi ketika saya fail, saya juga tidak langsung bilang Zulfikar yang fail gitu. Tapi actions-nya Zulfikar yang fail. Jadi saya punya kesempatan untuk melihat kembali seperti apa actions-nya saya. Kalau saya bilang saya fail, tewas dong, selesai dong hidup saya. Kan? Jadi nggak sesuai dengan prinsip dasar untuk main saya yang ingin saya kembangkan. Gitu ya. Jadi saya pertajam lagi bahwa betul businesses don't fail, leaders do. Pemimpin yang fail. Tapi bukan manusianya yang fail, tapi actionnya yang fails. Sehingga kemudian kita akan mencoba mereview kembali action kita apa saja. Ya. Nah, dalam konteks action ini, kami di Institute kemudian mencoba mengembangkan framework tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam melihat atau mereview actions-nya kita ya. Sebagai seorang pemimpin. Ya.
tentu banyak sekali pendekatan ya Bapak Ibu ya. Ini kan cara kami membuat sebuah pendekatan itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak knowledge di area ini ya. Ini anggaplah sebagai pengayaan saja atau refreshing kalaupun tidak sebagai pengayaan. Gitu ya. Jadi untuk memudahkannya, saya mengembangkannya berdasarkan singkatan aja dari leadership ini. Gitu ya. Jadi saya pecah menjadi L-nya itu listening, kemudian envisioning, activating, developing, empowering, reflecting, strategizing, humanizing, influencing, dan proliferating. Tentu kita bisa buat ilmu cocokologi apa saja gitu ya. Tapi ini kalau dari pendekatan saya, kenapa leadership mulai dengan kata listen, gitu, mendengar. Nanti kan kalau pemimpin partai itu pasti kan mendengar para konstituennya. Pertanyaan kita pemimpin bisnis, kita mendengar siapa ya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu kita harus mendengarkan customer kita. Yang mungkin sering sebagian leaders lupa adalah mendengarkan karyawannya. Yang lebih banyak orang lupa adalah mendengarkan dirinya, tapi bukan mendengarkan maunya. Ya, kita sering mendengarkan maunya kita, gitu. Tapi kita pernah nggak mencoba mendengarkan jati diri kita. Ini kalau nanti dibahas pakai ikigai itu bisa lebih tajam lagi ya. Karena dari listening yang saya pindahkan dulu slide-nya. Ini udah di listening ya. Karena dari listening yang tajam itulah kita bisa betul-betul mengenal atau mendapatkan sesuatu yang firing up gitu ya, yang membakar gitu ya, membakar semangat. Gitu. Membakar semangat klien customer kita untuk punya brand loyalty, tentu tidak mudah ya. Kemudian membakar semangat karyawan kita agar mereka bekerjanya, meskipun mereka tahu mereka bekerja karena digaji, tapi mereka punya nilai lebih yang mereka rasakan dalam bekerja. Somehow vibe yang saya rasakan dari tim kerja saya mendapatkan itu. Bagaimana mengukurnya? Contohnya misalnya ketika kami punya satu workshop bersama 2 jam, gitu ya, membahas program-program yang harus diciptakan dalam mengcater itu apa ya, memenuhi ke request beberapa pemerintah daerah gitu. Meetingnya 2 jam, setelah saya keluar, tim itu tidak bubar gitu. Bahkan 1,5 jam setelah itu saya datang, mereka tuh pada sibuk gitu membahas itu. Itu dibandingkan sekian tahun yang lampau, kalau saya keluar ruangan ya semua pada keluar ruangan dan bubar aja gitu. Di situ saya merasakan bahwa dalam proses kami membangun lembaga dan membangun program, saya yakin saya telah berhasil mendengarkan mereka dengan baik, sehingga mereka merasa waktu mereka mengerjakan sesuatu, mereka bukan menjalankan sekedar perintahnya saya, maunya saya, tapi ada nilai diri mereka juga di dalam situ. Berarti ketika saya, nanti dikaitkan ke berikutnya, envisioning. Jadi karena mendengarnya lebih tajam, maka waktu saya mencoba menggambarkan masa depan, mengenvision gitu, maka gambar yang saya coba gambarkan itu juga menjadi saluran bagi hasratnya orang-orang lain gitu. Jadi bukan gambarnya diri saya sendiri atau gambar maunya saya gitu, tapi somehow gambar itu merefleksikan kemauan banyak orang di dalamnya. Dan yang lebih penting buat saya, terpenting buat saya, apakah di dalam gambar itu memang mencerminkan nilai-nilai yang sangat penting buat saya. Sehingga ketika dalam perjalanan sebagai guru inovatif ini tidak mudah Bapak Ibu, tahun 2020 kami cukup melesat, 2021, 2022 menurun, 2023 stagnan ya. Pertanyaannya apakah lantas saya menyerah di situ gitu. Ataukah saya bisa saya dan tim saya bisa melihat titik-titik baru gitu. Apa yang harus kami lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan kami. Nah, ini yang saya pikir menjadi sangat penting bagi diri saya dan tim saya tentang bagaimana proses membuat visi dan envisioning masa depan. Ya. Nah, beberapa pertanyaan coachingnya yang ada tertulis tadi saya lupa di bagian awal. Pertanyaan seperti sudah pernah have you uncover and define your personal vision for your career and life? Gitu. Nah, saya khawatir, saya curiga orang-orang yang bermimpi untuk resign karena mereka tidak melihat kesamaan visi antara karir dan hidupnya. Sehingga banyak orang yang merasa karirnya menghambat hidupnya
atau kadang hidupnya menghambat karirnya. Ya, tentu ini tidak mudah, saya tahu ya, tidak mudah. Bagaimana nanti saya bilang Ikigai akan sangat membantu kita bagaimana untuk betul-betul aligning, ya, not even aligning, bahkan menemukan satu titik di mana itu menjadi kekuatan utama kita yang mewakili hal-hal yang terpenting dalam diri kita. Kemudian, how do you ensure, bagaimana kita memastikan that our vision, ya, remains relevant, tetap relevan dan adapt pada lingkungan yang berubah-ubah. Gitu. Dari waktu ke waktu, kadang kita terpaksa berpindah kerja, berpindah karir, berpindah domisili dan lain-lain, berpindah situasi kehidupan, gitu ya. Pertanyaannya, visi kita itu agile nggak? Gitu, ya. Dia harus diubah dari waktu ke waktu, atau dia selalu relevan dengan situasi-situasi apapun yang kita hadapi. Kemudian kita sering tidak mengkomunikasikan. Have you ever atau pernah mengkomunikasikan atau bahkan harusnya sering mengkomunikasikan visi kita kepada orang lain? Bukan untuk memproklamirkannya, tapi kita akan dapat feedback. Feedback itu yang membuat kita akan lebih conscious lagi, sadar lagi, karena orang akan tanya kan sama kita, kalau lo bilang gitu maksudnya gitu kan, kira-kira orang suka ya, atau bahkan ada yang devil advocate akan men-challenge kita balik gitu. Kalau saya pribadi, I love challenges. Ketika orang men-challenge balik apa yang visi saya, berarti saya punya kesempatan untuk menelaah sejauh apa tingkat kesadaran saya atas visi yang saya miliki. Nah, kalau visionnya sudah strong, maka kita kemudian lebih mudah mengactivate-nya, melakukannya, gitu. Ya, kan seringkali ada sebagian orang udah punya mimpi, tapi pas bangun pagi tetap lemes, ya, atau gampang nyerah, gitu. Sehingga dia tidak bisa melakukan tangible actions gitu, nggak mentranslate, nggak menerjemahkan visinya ke dalam tangible action karena tidak strong visionnya itu. Kalau saya tarik mundur lagi, karena tidak tajam waktu mendengarnya gitu, mendengar baik dirinya maupun orang lain. Ya. Nah, beberapa coaching questionnya adalah like, can you describe a time? Bisa nggak jelaskan sebuah waktu when you successfully turn a vision or idea, mungkin waktu dulu di kampus, waktu kuliah, atau bahkan waktu masih kecil, punya keinginan untuk bermain seperti ini, seperti itu, jadi nggak? Waktu pernah punya ide membuat sebuah program kecil, jadi nggak? Kita harus bisa mampu menggambarkan dengan jelas sekali sebuah kejadian di mana kita mampu menerjemahkan ya sebuah keinginan kita menjadi sebuah rencana yang konkret. Kemudian kita lihat what kriteria atau faktor-faktor yang kita perhatikan ya waktu memprioritaskan tugas-tugas atau pekerjaan untuk mencapai tujuan kita. Ya. Jadi beberapa pertanyaan ini bisa sebagai pertanyaan awal coaching questions untuk diri kita sendiri untuk melihat bagaimana proses kita dalam mengaktifasi. Ini sudah berapa menit ya? Waktu saya 40 menit ya, Mbak Dian. Ya, nggak apa-apa, Pak. Dilanjutkan saja. Gimana nih peserta? Bosen nggak? Nggak apa-apa, sambil merenung, Pak. Ini pertanyaannya soalnya dalam banget nih. Saya belum bisa jawab nih. Yang mau komentar atau tanya silahkan ya Mbak Dian, nggak apa-apa dipotong aja. Nggak setuju juga boleh ya. Jadi saya bukannya menjadi dewa kebenaran ya. Ini kan perspektifnya saya yang saya bungkus gitu ya. Gitu. Please feel free ya. Saya lebih suka kalau perlu dicerca gitu ya dibandingkan dipuji-puji gitu. Jadi daripada ngantuk-ngantuk bosan, buatnya komen ya. Boleh ya. Mungkin Ya. rekan-rekan alumni yang udah mau ada komentar boleh ya. Ya. Nanti dikasih hadiah Mbak Dian yang komentar. Lantas habis activating, kalau kita bisa mengactivate, ini saya merasa bahwa saya jadi tambah yakin saya bisa mendevelop apa gitu. Jadi kalau ambil saya cuplikan sederhana, saya mengactivate guru inovatif itu, terus saya terus mendevelop, saya bisa lebih mendevelop baik guru inovatifnya maupun si wetland box-nya. Jadi ada beberapa startup. Nah, kalau Bapak Ibu saya boleh cerita, saya tuh membangun startup ini bukannya quote unquote kegilaan membangun startup ya. Tapi ini adalah salah satu cara saya untuk mendorong, karena kami punya politeknik di Kalimantan Selatan ini, kami perlu mendorong para dosen dan mahasiswa untuk berpikir lebih koheren. Karena wajar para dosen kan pasti berpikir menurut bidang keilmuannya.
dan seringkali tidak membangun percakapan lintas bidang ilmu. Gitu. Sementara kami karena bidang vokasi, keahlian itu dibentuk biasanya akibat interrelatedness gitu. Jadi nah bagaimana supaya quote unquote memaksa para dan mahasiswa itu berinteraksi, maka didoronglah mereka untuk membuat startup gitu. Nah, kalau kita sudah dalam proses mendevelop gitu, maka kita tahu persis apa yang perlu kita empower. Contoh ketika misalkan kita mau jadi seorang pembalap, ya pembalap mobil atau pembalap sepeda, sebelum bisa mempertajam membuat orang jago, kan harus bisa dulu, ya. Kita bisa mendevelop sebuah keahlian lebih hebat lagi kalau sudah diactivate, gitu kira-kira. Pada proses itu kita kemudian melakukan reflection, ya, agar terbangun kesadaran yang lebih dalam lagi pada diri kita, gitu. Kita mau mencari tahu di area mana kita bisa improve, ya. Di area mana kita perlu lebih memperhatikan tim kerja kita, di area mana kita perlu lebih memperhatikan sumber daya lainnya, gitu, ya. Nah, beberapa coaching questions-nya seperti how do you currently seek feedback, gitu. Saat ini gimana sih kita dapat feedback dari tim kita dan stakeholders kita? Kita menunggu, kita bertanya lebih dalam lagi, apa kita bertanya dengan open questions, dan apakah pertanyaan kita itu juga bisa menunjukkan tingkat kerentanan kita, atau pertanyaan kita buat yang menjaga kepentingan kita. Nah, perbedaan pertanyaan ini karena biasa pemimpin itu di atas bagaimanapun posisinya, kalau dia pertanyaannya tidak membuka ruang kerentanan, bisa jadi banyak anggotanya juga nggak berani ngasih feedback yang menunjukkan kerentanannya itu. Nah, kalau kita tidak membuka peluang itu, maka kita jadi tidak bisa memperkuat titik kelemahan kita. Jadi kalau saya mencoba dengan cepat berpikir kalau saya bertanya begini, apakah perjalanan action kita sejauh ini sudah baik atau sudah memberikan dampak yang kita harapkan? Itu open ended, tapi masih terlalu positif gitu, ya. Saya bisa ganti pertanyaannya, saya bisa mulai, itu bisa pertanyaan awal, pertanyaan lanjutannya saya bisa membuat diri saya sangat rentan sekali dengan bertanya dalam perjalanan selama ini, kelemahan-kelemahan, kesalahan apa saja yang telah saya lakukan yang membuat pencapaian kita tidak sebaik yang kita inginkan. Jadi saya letakkan diri saya sebagai sasaran tembak gitu. Dan saya meminta secara persis kelemahan, kesalahan apa saja yang saya lakukan. Sehingga tim kita karena mau tidak mau kan perlu menjawab dan memikirkan kelemahan dan kesalahan. Itu contoh kalau saya membuat reflective question, ya. Kemudian bagaimana kita meng-create lingkungan yang kondusif untuk reflection. Di tempat kami itu dari waktu ke waktu saya lakukan gitu, di bagian-bagian bahkan kalau saya harus memberikan event sambutan saja gitu, mesti di beberapa poin-poin saya memasukkan reflective questions gitu, sehingga lama-lama terbiasa tim kami untuk bisa lebih sadar lagi tentang apa yang mereka pikirkan, termasuk meminta tim untuk melakukan paraphrasing dengan pendekatan berbeda. Nah, ketika proses reflecting itu, kita jadi melihat kan tadi titik-titik kita, baik yang lemah-lemah kita, di situ kita mendorong kita untuk mencari connection, memperkokoh. Kan kita tahu ya, kayak jerami atau kain ya di fabric itu kan kuat karena di weave ya, di weave itu, ditenun ya, sehingga dia menjadikan kekuatan. Nah, kita juga perlu membangun kekuatan dengan membangun koneksi-koneksi seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui di mana kerentanan-kerentanan kita jadi berpikir lebih tajam tentang bagaimana kita mengexpand network kita. Nah, saya pikir saya bisa kemudian mencoba membangun karir atau di dalam dunia berbau teknologi, karena ketika saya memaksa nyemplung, saya jadi tahu apa saja yang saya tidak paham. Dan saya harus sadar diri, mana yang bisa saya kuasai, mana yang memang tidak akan mungkin saya kuasai. Gitu.
Jadi saya tentu harus mencari dan membangun orang-orang yang memang diperlukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan saya itu. Karena kita perlu membangun koneksi, maka kita perlu menjadi lebih human, gitu ya. Karena kan membangun koneksi dengan manusia, kita lebih sadar bahwa tentang kerentanan kita mungkin lebih aware dengan kerentanan orang lain, gitu. Maka kita jadi lebih berempati, gitu. Jadi emosi tentu ini bukan sikap emosi, gitu ya. Emotion menjadi driving force bagi diri kita dalam membuat action-action kita. Kita mengaknowledge, mengakui bahwa setiap individu punya state of emotion yang berbeda, gitu, punya kerentanan yang berbeda, dan bagaimana kita bisa menjalin hubungan dalam kerentanan-kerentanan yang ada itu. Karena kita bisa membangun connection melalui emotion tadi, maka kita jadi punya kesempatan mempengaruhi, gitu, mempengaruhi orang lain, termasuk tim kerja kita. Jadi kita building connection. Jadi tim kerja kita bukan quote unquote bawahan atau rekan kerja, tapi menjadi betul-betul emotionally connected. Gitu. Ketika kita emotionally connected, maka lebih mudah membujuk. Ya, sama lah ya, seorang ibu lebih mudah membujuk anaknya karena anaknya punya social emotion connection dengan bundanya. Gitu. Nah, beberapa coaching question yang bisa di-adopt seperti di sini, like how do you currently adapt your communication style? Bagaimana kita itu, apakah kita punya satu komunikasi style aja gitu, atau kita bisa dengan cepat mengadaptasinya sesuai dengan lingkungan-lingkungan yang kita hadapi. Bagaimana kita menggunakan kredibilitas kita untuk mengenhance kemampuan kita untuk mempengaruhi stakeholders. Dan kalau bagi saya salah satu yang penting juga bagaimana saya membangun kredibilitas tim kerja saya sehingga mereka bisa menginfluence pihak-pihak tertentu tanpa kehadiran saya. Nah, kalau sudah bisa pada level influencing seperti itu, maka lebih mudah kita untuk mengembangkan sayap atau proliferating, ya kayak nuklir kan proliferate gitu ya, jadi berkembang gitu, berkembang karena yang ditransfer dari satu ke yang lainnya adalah bukan lagi petunjuk bulat apa yang harus dikerjakan, tapi adalah pengetahuan yang sudah beredar satu sama lain. Gitu. Ya. Tadi saya senang banget salah satu tim saya bukan lapor Pak ya, dalam meeting rutin kami, mereka bahkan ini meetingnya diadakan mereka minta karena mereka menyampaikan berlima mengikut program di MIT namanya itu ada marketplace di MIT, Massachusetts Institute of Technology itu marketplace tempat orang mempostingkan challenge dan orang untuk menjawab challenge-nya gitu. Dan saya begitu bahagia gitu ya, tim saya itu bisa melakukan proses abstraksi yang bagus dan kemudian mengikuti challenge itu. Dan itu dilakukan out of itu keinginan sendiri gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Ini saya kalau masih ngikut nggak ini dengan sesinya saya? Semoga masih following gitu ya. Tadi kan banyak nih Pak Zul dari listening sampai proliferating gitu. Ini gimana? Apa harus dihafal gitu ya? Nah, tentu tidak ya, tentu tidak dibaca dari waktu ke waktu, tapi bagaimana kemudian kita menginternalize masing-masing poin itu. Nah, kami mengembangkan juga yang namanya konsep deep learning di Dunia Institute. Itu berangkat dari waktu saya ngambil doktoral saya itu, saya memperdalam action learning dan knowledge creation. Jadi sekarang bagaimana kita mendalami satu demi satu bagian dari leadership tadi, gitu, sehingga kemudian menjadi kekuatan yang bersumber pada pengetahuan dalam diri kita. Seperti apa prosesnya? Jadi dari action learning itu, deep learning itu melibatkan 4 aspek, yaitu head, heart, hand, and habit. Banyak orang ketika belajar sesuatu, mendengarkan, seperti malam ini misalkan, lantas dia lupa dari apa yang dia dengarkan itu, quote-unquote tidak jadi apa-apa, karena dalam prosesnya dia tidak melakukan tindakan yang namanya heart, yaitu understanding. Gitu. Understanding itu dilakukan dengan sederhana dengan dialog, gitu ya. Dialog, terutama dialog dengan diri sendiri. Gitu, ya. Tadi seperti saya
Maka coaching question itu membantu kita untuk membangun dialog pada diri kita. Pertanyaan apa yang kita mau ajukan pada diri kita dalam proses membangun dialog itu. Setelah itu bagaimana bisa lebih terengrave di dalam benak kita isi dialog itu, kita melakukan beberapa kegiatan ya. Karena kita nggak pernah bisa lupa cara bersepeda. Bapak Ibu kalau nyetir kan nggak pernah baca instruksi lagi, otomatis gitu ya. Karena udah biasa dilakukan gitu. Leadership kalau tidak dilakukan juga tidak akan jadi gitu ya, meskipun dibangun understanding-nya. Jadi butuh activity. Kemudian setelah menjadi sebuah kegiatan, bagaimana membangun sebuah kebiasaan dari kegiatan itu. Dari kebiasaan-kebiasaan lah muncul yang namanya tacit knowledge, gitu ya. Proses pembentukan pengetahuan yang menjadi keunggulan diri kita, ciri khasnya kita, kekuatannya kita, yang bisa membawa kita ke jendela baru, ke kehidupan baru yang kita inginkan. Nah, tadi saya katakan bahwa satu lembaga yang saya gawangi adalah Hasur Center dengan tagline Bakti untuk Banua, Bakti untuk Bangsa. 3 core pillars kami yaitu pengembangan teknologi, wirausaha, dan pendidikan. Ya. Area-areanya ada education, youth, social, self-enhancement. Kami hari ini menjadi rekanannya Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangun program pengembangan pemuda. Bapak Ibu pernah dengar nama IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Kami juga adalah rekanannya Kementerian Pendidikan. Platform kami dipakai sebagai salah satu yang utama bahkan untuk sosialisasi kurikulum merdeka gitu. Kami punya inkubator dan lain-lain lah gitu ya. Edukasi beberapa lembaga pendidikan yang kami bangun. Ini guru inovatif yang saya ceritakan tadi. Ini beberapa startup yang sedang kami bangun juga. Mana tahu nanti entah ada yang tertarik untuk mau terlibat gitu. Ini adalah akhir dari presentasi saya dan semoga ini bisa menambah semangat dan inspirasi kita semua bahwa selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Thank you. Selamat malam. Oke, baiklah. Terima kasih sekali nih ya Pak Zul atas presentasinya. Ini cukup panjang ya. Saya tadi udah lupa tuh ya, banyak banget ya ternyata step-stepnya ya menuju jadi leadership yang baik gitu ya. Dan itu ternyata banyak banget kontemplasi ya, hubungannya dengan refleksi diri ya. Saya melihat kayaknya lumayan panjang gitu prosesnya. Nah, ini karena waktunya sudah jam 8 malam nih, Ya. sebelum masuk Q&A nih ya, kita foto-foto dulu kali ya. Oke, boleh minta tolong Bapak Ibu, mungkin kameranya bisa dinyalakan ya. Saya izin mau foto dulu nih, supaya kelihatan wajah-wajahnya nih, wajah-wajah para alumni, ataupun yang bukan alumni, nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka kameranya. Oke, foto ya. Siap. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. Boleh nih gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas, gaya bebas. Gimana caranya? Oke, siap ya. 1, 2, 3, smile. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mengingatkan juga nih ya, jangan bagi yang belum follow sosial media kami di sini bisa follow sosmed kami ya. Kakak Dilan boleh tolong di-present sosmed kita ada apa aja? Dan malam hari ini juga kita ada door prize yang menarik nih untuk 2 penanya terbaik. Jadi Bapak Ibu mulai siap-siap nih ya. Kira-kira mau tanya apa nih sama Pak Zul nih? Mumpung lagi di sini, kita bisa bahas tentang leadership. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar dunia leadership, boleh ya. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang belum follow, bisa langsung di-follow nih IG kami di @alumniprasmul, kemudian ada LinkedIn, ada Facebook, Twitter, YouTube, dan ada website, ada WhatsApp, ada email juga. Oke, sudah cukup Kakak Dilan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian Q&A nih. Udah ada yang mau nanya belum nih? Masih sepi nih ya. Kalau gitu saya aja deh yang nanya nih Pak. Ya. Kan tadi prosesnya panjang. Ada yang raise Oh, ada hand yang tadi. nanya nih ya. Pak Agung nih. Langsung raise hand Langsung nih. on dong, biar seru. Silakan Pak Agung, boleh kamera on, boleh langsung ngomong loh Pak. Monggo, monggo.
Oke, saya mau nanya, saya kan juga punya organisasi nirlaba, Ya. di mana kita memberdayakan guru PAUD. Nah, tapi dalam organisasi itu saya akhirnya bingung nih, saya menginspirasi atau memberikan instruksi kepada para gurunya. Karena kadang-kadang diskusinya itu jadi one way, entah karena gap pengalaman atau pendidikan yang terlalu jauh. Saya kebetulan lagi ngambil S3, kemudian hanya sedikit guru yang S1, atau ide saya yang tidak terkontrol terlalu banyak. Jadi mereka juga kadang-kadang overwhelming sama ide-ide saya, dan eksekusinya kalau tidak saya tuntun, saya kejar-kejar, jadi lebih lambat gitu. Kalau saya nggak kejar, nggak jalan. Apakah saya terlalu center, gimana ya cara mengaktifkan supaya mereka mempunyai inisiatif? Ini yang saya coba cari tahu, dan sampai sekarang belum tahu ramuannya, kajiannya gimana caranya supaya anggota suatu komunitas itu bisa berperan aktif dalam membuat kebijakan, dalam membuat program. Kalau mereka disuruh, baru mereka bergerak. Saya inginnya tuh mereka aktif, apa berinisiatif, atau ekspektasi saya terlalu besar ya gitu. Jadi saya mulai mengadjust ekspektasi saya sendiri gitu. Gimana Pak? Baik Pak Agung, terima kasih. Saya tanya balik dulu nih, Bapak mau saya jawab dengan coaching approach atau mentor approach? Kalau saya jawab dengan pendekatan coaching, saya akan bertanya kembali ke Bapak. Yang paling singkat dan efektif apa Pak? Mentor atau coaching nih? Oke, kalau dengan mempertimbangkan waktu yang pendek, saya pendekatan kalau mentor itu bukan berarti saya mentornya Bapak ya. Artinya saya berbagi best practice-nya saya. Oke. Karena kan saya juga menghadapi Pak, program kami lembaga Hafex itu kan melatih para guru-guru ya. Tadi Bapak bilang yang Bapak hadapi adalah guru-guru PAUD ya Pak, betul Pak? Ya, guru PAUD. Di negara kita ini Pak, data menunjukkan pertama, guru-guru itu adalah masuk ke dalam kelompok SDM. Ini maaf Bapak Ibu ya, ini fakta ya. Ada kelompok kalau dari tingkat kognisi termasuk yang paling bawah. Jadi anak paling pintar masuknya kedokteran, bawahnya kedokteran gigi atau farmasi, bawahnya MIPA biologi, bawahnya FKIP biologi. Itu satu dulu, itu fakta ya. Terus yang kedua, dari semua kelompok guru, yang paling bawah kemampuannya adalah guru-guru PAUD. Nah, tadi Bapak bilang sendiri kan, Bapak mengeluarkan statement, apa saya ini overwhelming ya ke mereka, gitu. Apa instruksi saya ini nggak bisa diikuti oleh Bapak tidak bisa menginspirasi mereka. Jelas Bapak nggak bisa menginspirasi karena keinginan Bapak, visinya Bapak itu ada nun jauh di atas di sana, di langit ketujuh mungkin, mereka ada di bumi. Bahkan mereka tidak bisa reach out gitu. Reach out itu nggak bisa nangkep ini maksudnya Pak Agung apa sih gitu. Jadi mereka nggak mampu Pak memang mentranslate Bapak, arahan umum Bapak gitu. Jadi mereka hanya bisa melakukannya kalau Bapak memberikan instruksi. Bahkan instruksinya harus sesederhana dalam bahasa yang mereka bisa ikuti. Nah, lantas what to do next gitu kan Pak? Kan Bapak pengen mereka lebih punya inisiatif. Ini izin ya Pak, kalau saya akan meminta mereka menciptakan sebuah proyek kecil yang menurut mereka penting. Dan sejak awal akan saya berikan rambu-rambu bahwa boleh salah, boleh gagal, boleh tidak bagus. Karena bagi mereka yang punya kemampuan sangat rendah Pak, yang paling ditakutkan adalah salah. Gitu. Dan mereka paling takut mengecewakan Bapak, udah pasti itu. Daripada salah dan Bapak kecewa, lebih baik mereka diam aja tuh Pak. Gitu. Jadi minta mereka buat small project yang mereka sanggup, pikirkan sendiri, rancang sendiri, dan tujuannya bukan untuk mencapai berhasilnya project itu, tapi mereka bisa presentasikan apa yang mereka lakukan saja dan menyampaikan kesalahan dan kegagalan. Jadi yang kita minta mereka tampilkan adalah kesalahan dan kegagalan, bukan keberhasilan. Sehingga mereka merasa oke, mereka boleh menjadi demikian rentan
dan Bapak meng-acknowledge kerentanan itu. Itu mungkin Pak salah satu tips yang bisa dilakukan. Silakan Pak Agung, komentar balik. Iya, terima kasih. Ini belum pernah saya coba. Yang Ya. pernah saya coba merubah instruksi saya ke yang complicated menjadi yang sederhana, yang bisa masuk TikTok atau yang bisa jadi yel-yel. Itu yang saya baru lakukan ya. Tapi yang ide dari Bapak ini benar juga. Kita perlu menyadari gap yang ada dari mereka. Kemudian tantangan hidup dari mereka juga susah ya, bukan hanya saya yang terkejar-kejar deadline dari kantor, mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi dengan waktu yang ada, saya akan bagaimana meramu mereka supaya lebih partisipatif. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Agung, terima kasih. Terima kasih banget nih ya Pak Agung atas pertanyaannya ya. Oke, berikutnya nih, ada yang mau nanya lagi mungkin? Bapak Ibu ada yang mau nanya langsung, boleh langsung raise hand. Bila tidak ada, saya coba bacakan Di dari kolom chat ya ada nih Bu. Ya, di kolom chat nih, ada yang nanya nih tentang dari Pak Heri Santoso, dia bertanya tentang bagaimana pendapat Bapak dengan konsep penata layanan atau stewardship dalam leadership. Jadi mungkin stewardship dalam leadership ini maksudnya Pak Heri Santoso, apakah kita tidak maksudnya tujuan individu itu lebih ditujukan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi, apakah itu maksudnya Pak Heri Santoso? Jadi kita ngalah gitu buat kepentingan organisasi. Jadi kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri ya. Yang penting organisasi kita maju. Pak Heri, apakah Bapak Heri masih ada? Yang dimaksud apakah itu Pak? Nanti saya salah lagi Pak. Ya untuk kepentingan bukan pribadi tapi untuk kepentingan stakeholder ya. Oke, jadi maksudnya mementingkan. Jadi yang diutamain yang mana nih Pak? Kepentingan stakeholders atau kepentingan organisasi gitu maksudnya? Stakeholder. Ya, berarti antara itu nih Pak. Kita nih kalau dalam leadership nih mana yang harus kita utamakan kali ya? Apakah kepentingan stakeholders atau organisasi? Ya. Baik, terima kasih Pak Heri atas pertanyaan. Saya izin mencoba ya Pak menjawabnya. Kalau saya melihat ada dua dimensi Pak, dari dimensi waktu ya. Kalau pada waktu-waktu ad hoc, waktu-waktu sesaat gitu, maka kepentingan stakeholder diutamakan, gitu ya. Ataukah organisasi, dua-duanya, bukan kepentingan pribadi. Tapi itu nggak akan sustainable kalau dalam dimensi waktu yang panjang kepentingan pribadi tim kita tidak ada dalam lembaga itu. Jadi akan sangat sulit mempertahankan semangat kerja gitu. Bahkan kalau bagi saya bukan hanya mempertahankan semangat kerja gitu ya, tapi bahkan membuat tim kerja kita itu menciptakan inovasi yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Dia bergerak akan lebih cepat daripada yang kita perkirakan gitu. Karena mereka melihat bahwa yang sedang mereka kerjakan itu adalah masa depannya mereka. Namun dari waktu ke waktu, namanya pasti selalu ada konflik kepentingan ya. Namanya kita hidup itu kan hari ini nih saya harus A atau harus B. Kalau A pentingan saya, B kepentingan yang orang lain kan gitu kira-kira gitu. Nah, kalau saya pendekatan saya pada tim kerja saya dan diri saya juga pada waktu tertentu kita kalahkan kepentingan kita. Maka kita jadikan stewardship namanya. Kan itu berangkat dari konsep apa tuh? Menggawangi, melayani lah kira-kira gitu. Tapi tidak ada orang yang mampu melakukannya dalam waktu berkepanjangan kalau dalam prosesnya dia tidak mendapatkan sesuatu. Saya memberikan contoh yang paling sederhana, orang yang melayani saja, stewardship-nya sangat tinggi, hampir sepertinya gitu ya, mengorbankan dirinya, bahkan harga dirinya adalah para pelayan raja itu. Apa tuh namanya, yang kalau jalannya jongkok itu? Nah, itu kan sangat tinggi. Abdi dalam, ya, abdi dalam. Tapi kan itu dalam kacamata kita. Mungkin dalam kacamatanya dia, itu adalah puncak dari nilai diri mereka gitu. Jadi kan we cannot judge the book by the cover kan gitu kira-kira. Nah, tapi itu menggambarkan bagaimana proses pendahuluan stakeholder dibandingkan kepentingan diri. Kan pegel itu kaki gimana-gimana gitu ya. Kan kalau kepentingannya kan nggak, manusia kan diciptakan kan berjalan tegap gitu. Itu udah mengalahkan prinsip dasar ergonomis, tapi orang mau melakukannya. Tentu kan sebuah pengorbanan. Tapi dalam dunia hari ini kalau saya rasakan gitu ya, karena saya pribadi
Mengapa saya bersemangat begitu membangun lembaga saya? Karena di dalamnya saya juga melihat masa depan saya. Begitu kira-kira Pak Heri, terima kasih. Silakan ya Pak, kalau saya belum terlalu menjawab maksudnya Bapak, silakan counter ya Pak. Iya, Pak Heri. Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Oh, Ada yang cukup, mau Bu. dikontrol, Pak? Cukup, Cukup, Pak. makasih. Baik, terima kasih, Pak Heri. Oke, kalau gitu. Ada yang mau nanya lagi mungkin terkait dengan topik kita malam hari ini? Kalau enggak nih, saya punya list pertanyaan yang panjang nih. Saya kayaknya kursus nih langsung sama Pak Azul ya. Oke, karena belum ada yang nanya lagi, saya pengen nanya ini nih Pak. Kita kan sekarang ada yang namanya generation gap nih ya. Ini topik yang mungkin banyak dibahas juga ya. Ya. Ada millennials, ada Gen Z Yes. gitu. Jadi terkait dua gen ini ya, maksudnya generasi ini. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita bisa mengatasi generation gap itu? Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan leadership kita untuk menghadapi mereka gitu ya, dengan trait-trait mereka yang sungguh sangat berbeda-beda gitu ya. Ya. Kayak saya ini milenial gitu ya. Hmm. Kemudian menghadapi yang Gen Z yang ya menurut masih ya gitulah intinya gitulah Pak. Ya, Betul. gitu Pak. Saya mau nanya itu Pak. Mungkin itu banyak pertanyaan dari Bapak Ibu juga di Ya. sini ya. Bagaimana handling generation gap ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Nia. Saya pikir tidak hanya menurut saya ya, banyak studi menunjukkan itu mengapa saya meletakkan listening jadi titik pertama ya. Listen ya. Salah satu perusahaan apa itu ada tagline-nya listen first gitu ya. Listen first, dengar dulu. Nah, namun listen yang seperti apa? Saya bisa berikan beberapa contoh ya, contoh yang paling mungkin baru terjadi karena saya di dunia pendidikan. Orang tua dan anak ya. Ini kan terjadi Gen Z. Kan orang tua sering bilang bahwa Gen Z itu generasi budak katanya hari ini gitu ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama saya bilang begini. Jadi saya langsung bilang, coba Bu, waktu Ibu bilang sama putra Ibu gitu ya. Untuk putra Ibu melakukan sesuatu, Ibu bilangnya apa gitu. Atau waktu Ibu bertanya, kan dia bilang ini, Pak Zul saya udah tanya kok maunya anak saya gitu. Tapi tetap aja dia tidak pernah mau mendengarkan omongan saya, padahal saya sudah bertanya. Nah, jadi saya langsung masuk sangat teknikal nih Mbak Nia. Saya tanya, apa pertanyaannya? Saya tanya sama anak saya, mau kamu apa? Gitu. Nah, saya mau sampaikan dulu, anak zaman sekarang Gen Z itu panasnya lama, gitu ya. Kalau kita tanya itu dia kayak nggak mau jawab, gitu. Nah, maka kunci awal untuk listen adalah humility, ya, kerendahan hati. Nah, orang tua, bos, ya, nggak cuma orang tua, bos itu sangat banyak tidak punya kerendahan hati karena merasa dia punya power atas orang lain. Jadi kalau orang jawabnya lama aja tuh udah kesel duluan. Kalau kita ekspresi muka udah berubah aja, anak tuh tambah nggak mau jawab. Berangkat dari situ dulu. Sama nih, bos tanya sama anak buahnya nanya begini. Jadi menurut kamu gimana? Gitu. Kamu nggak setuju sama saya, jadi menurut kamu gimana baiknya gitu? Ya orang nge-pair duluan dong, siapa yang mau bicara kalau begitu? Gitu. Jadi pertama untuk membangun understanding, listennya sangat tidak judgmental, dan yang lebih penting lagi adalah respon setelah jawaban. Nah, misalnya kalau orang tua nih menghadapi Gen Z, dia tanya, kamu mau jadi apa nak memangnya gitu? Aku mau jadi pilot Bu gitu. Terus pertanyaannya kayaknya open tapi judging gitu. Memangnya kamu mau jadi apa sih dengan jadi pilot? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu membuat orang tidak mau kemudian membuka dirinya. Karena tidak membuka diri, tadi kan ada di bagian yang namanya socializing ya, Mbak Nia, membangun koneksi gitu. Karena tidak terbangun koneksi, muncullah gap. Dan akan semakin besar gap itu. Jadi banyak orang berpikir bisa menginfluence orang lain dengan memberi nasihat. Padahal semakin banyak nasihat, semakin tebal dinding pemisah antara satu orang dan orang yang lainnya. Apalagi di zaman ini ketika anak-anak kita, generasi muda, para pekerja kita, tim kerja kita itu punya begitu banyak referensi. Misalkan bosnya mau membuat kebijakan digital marketingnya ABC, misalkan gitu.
ngotot maunya begitu gitu. Nanya sama timnya dengan either close-ended question atau judging question atau ngasih feedback yang lebih judging lagi. Sehingga akhirnya mereka merasa ya udah ini kan maunya lo gitu. Nah, karena ini maunya lo, dia juga ngerjainnya juga sekedarnya juga. Gitu. Yang penting tugas beres. Apakah dia kemudian akan berusaha memikirkannya di malam hari, nggak akan terjadi itu. Karena ada dinding besar pemisah emosi antara dia dengan bos, antara anak dengan orang tua, termasuk antara suami dan istri. Nah, siapa tuh yang pernah ngerasain punya gap antara suami istri? Kita sesi parenting. Itu beda sesi ya jadinya ya. Itu ada jawab saya. Pak Haris atas. Ya. Oke, baiklah. Jadi pada intinya adalah kita memang harus pandai-pandai ya mendengarkan, Ya. kemudian kita juga pandai-pandai untuk menyampaikan kali ya, dan Ya. bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dengan beragam generation gap-nya ini ya. Ya, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Ini nggak ada yang mau door prize nih, saat nanti saya yang dapat sendiri nih. Ada yang mau nanya nggak? Oh, oke. Silakan Mas Muammar Rizky. Boleh dibuka mungkin kameranya? Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan Bapak Ibu Iya. serta rekan-rekan semua. Izin Pak Jul, Ya, kebetulan silakan. tadi saya sempat melihat Instagram Pak, dan kebetulan ada sesi Bapak malam hari ini, jadi saya tertarik untuk mengikutinya Pak. Ya. Jadi yang saya tanyakan terkait masalah leadership ini sendiri Pak. Kebetulan saya merupakan salah satu mahasiswa di mana bantu-bantu di bagian finance keuangan Pak. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menumbuhkan dan melihat nih bahwasanya leadership di diri kita itu sudah tumbuh atau tidak? Apakah kita fokus kepada bagian finance sesuai dengan keahlian kita, ataukah kita cari skill-skill baru nih seperti human resource, HRD dan lain-lain di luar daripada finance dan keahlian kita, Pak? Nah, sampai akhirnya kita memang betul-betul menyadari, oh ini fokus leadership dari kita. Itu sih Pak yang jadi pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Amar. Ini tim kerja saya sebetulnya ini. Wah, saya kaget juga nih. Hebat-hebat. Dan ini salah satu pemuda yang menunjukkan progres yang luar biasa nih Mbak Nia, ya, Mas Amar Waduh, ini gitu langsung ya. dipuji nih ya. Ya. Ini bukan Dimarung nih. puji-puji lip service ya, emang. Dan saya bangga sekali gitu ya, Amar hadir dan berani bertanya di forum seperti ini, keren ya. Mas Amar, saya izin tanya balik ya, memastikan ya. Tadi kan ada dua area soalnya. Satu, pertanyaannya bagaimana seseorang memastikan tingkat leadership-nya, gitu ya. Dan satu, mengembangkan skill. Ya. Jadi waktu skill-nya itu apakah berkembang atau kurang berkembang, apakah dia terus mau mengembangkannya atau berpindah ke skill yang lain, gitu ya. Dikaitkan sama leadership. Oke. Tentu ada banyak pendekatan. Pendekatan yang pertama, kita lihat leadership itu dari bungkus besar diri kita, ya. Bungkus besar diri kita itu apa? Tujuan hidup. Nah, jadi buat saya untuk mengukur diri saya, leadership saya seperti apa hari ini adalah masih seberapa semangat saya untuk menjalani perjuangan saya. Kalau saya mulai kehilangan semangat menjalani perjuangan saya, berarti saya tidak punya visi yang kuat. Nah, kalau berkurang semangat saya untuk menjalani perjuangan hidup saya, tentu tadi membangun skill ini nggak berkembang, udah deh nyerah, atau segini-segini aja deh gitu. Kayaknya hidup gue batasnya ini deh gitu, udah takdir nih gitu ya. Kayaknya hidupnya sebatas ini gitu. Yang lebih parah lagi terus bilang gini lagi, disyukuri aja gitu. Waduh, itu udah musuh terbesar manusia tuh ya. Menggunakan kata syukur sebagai excuse gitu. Padahal yang ada adalah pelemahan semangat. Jadi saya refresh lagi bahwa bagaimana mengukur leadership buat saya sendiri. Saya mengukurnya adalah setiap waktu apakah saya pertama masih bersemangat mengerjakan pekerjaan saya. Lebih tinggi lagi, apakah saya semakin bersemangat untuk mengembangkan diri saya. Jadi tidak ada mengenal batas waktu dalam mengembangkan diri. Ya. Terus pasti puncaknya adalah
Sejauh mana leadership saya hari ini, saya punya inovasi-inovasi baru nggak dalam mengembangkan diri saya? Branding saya semakin apa dengan berjalannya waktu? Atau saya tidak sabar menunggu umur 50, pensiun dini dan punya kos-kosan misalkan gitu. Apa yang mau dibangun? Gitu ya, Mas Amar. Nanti sisanya bisa via chat. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Mas Amar, atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat nih dari Pak Rudi Hermanto nih ya. Tadi mungkin saya koreksi sedikit ya Pak. Bapak mungkin Ruby kali Pak, Ruby Oh Hermanto. iya betul ya Allah, betul ya, maaf betul, Ruby Ruby Hermanto dia benar ya salah satu ya ya. pengajar di ELI ya, Eksekutif Yes Learning yes. Institute Prastia Mulia. Nah ini Pak Rudi Hermanto, dia bertanya bagaimana kita memposisikan diri kita atau merefleksikan diri kita sebagai middle leader saat member kita merasa bahwa top leader tidak menunjukkan good leadership. Ya. Yang hal ini juga mempengaruhi followership member, sedangkan kita berada di posisi tengah nih. Jadi kasarnya nih ya, si Pak Rudi ini kayaknya kejepit nih ya di tengah-tengah ya. Ya, Sementara top leadernya mungkin kurang bisa menunjukkan good leadership ya. yang mempengaruhi bawahnya dia gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Rudi. Saya akan menjawabnya mencuplik film yang baru saya tonton. Ini Film apa terjadi tuh, Pak? banget ini. Drakor kan salah satu hiburan saya kalau malam gitu ya. Tapi kalau pas sama istri kan anak kita udah besar-besar tuh gitu. Nah, jadi yang paling mudah membuat program bersama adalah nonton drama Korea. Saya ketua klub Korean Club loh Pak. Oh, gitu. Bapak belum join SIG saya Pak. Nah, Drakornya salah satu apa film Pak? yang baru saya tonton filmnya My Mister. Oh. My Mister. Memang cerita besarnya adalah itu nanti tontonnya sendiri, keren filmnya. Nah, di dalam company itu ada head of department, ya, head of department. Ini tokoh utamanya. Bekerja dalam sebuah lembaga itu perusahaannya itu di bidang asesmen gedung-gedung. Gitu ya. Nah, itu dia menunjukkan bagaimana dia bisa mendrive timnya, ya, meskipun isu yang bertebaran di sekitar bos-bosnya itu bos-bos yang toksik lah, yang segala macam lah gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi cara timnya bekerja karena si leadernya menunjukkan performa dan gaya yang berbeda gitu. Kalau saya boleh kaitkan tadi dengan leadership tadi ya di bagian connection, karena yang middle leadership-nya berhasil membangun connection yang bagus dengan timnya, strong connection-nya akibat emotional bonding yang terjadi. Emotional bonding itu terjadi akibat mau berinteraksi dengan saling mendengar yang baik dan menunjukkan contoh, maka apapun yang terjadi di luar sana tidak berpengaruh. Jadi saya tentu tidak menyederhanakan permasalahannya Pak Heri. Saya tahu persis bagaimana susahnya kita di tengah-tengah ketika yang di atas tidak menunjukkan apa yang mereka bicarakan itu. Namun saya juga pernah jadi orang tengah gitu ya. Gitu. Namun tidak pernah tertutup kemungkinan kita tetap bisa menggerakkan orang di sekeliling kita selama kita berusaha membangun connection yang bagus. Nah, kalau saya di tim saya nggak sebutkan namanya, sejak 4 tahun yang lewat, ada salah seorang manajer saya, dibandingkan para manajer yang lain, dia punya kemampuan lebih untuk membuat timnya lembur. Ya, kan kalau yang lain kan, aduh Pak, ini gimana nih tim saya nggak mau lembur gitu kan. Nah, entah kenapa yang satu ini gitu berhasil itu membangun timnya lembur gitu. Nah, kita punya selidik gitu ya, apa sih yang dilakukan si manajer ini gitu. Ternyata sama mirip dengan apa yang dilakukan oleh si manajer di drama Korea itu gitu. Karena dia bangun bonding yang bagus dengan timnya sehingga timnya tidak merasa bahwa manajernya cuma bisa merintah doang gitu. Jadi si manajer yang di drama Korea tadi waktu dia dipromosikan, timnya itu pada bilang begini, you deserve it, dia bilang, Anda pantas karena selama ini Anda itu bekerja lebih keras dari kami Pak gitu. Anda nggak cuma memerintahin kami untuk bekerja gitu. Kami bisa melihat sendiri bahwa Anda bekerja ekstra keras sehingga kami terinspirasi oleh Anda. Gitu kira-kira Pak. Tentu banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan ya, tapi
dari saya cuplikannya itu saja. Terima kasih Pak Heri. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Rudi Hermanto. Kalau nanti masuk ke dalam list untuk ditonton. Iya. Oke, baiklah. Jangan My lupa Mister, join grup nama saya juga ya namanya Pak. My Mister. Keren klub. Suka bahas tentang drakor Pak dan K-popers. Oke, baiklah. Apakah mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan berikutnya? Kalau belum ada, saya masih ada pertanyaan seputar ini nih tim nih ya, Pak, kan masih ada koneksi nih ya sama pertanyaan sebelumnya. Nah, kalau di tim sendiri nih ya, Pak, gimana sih sebenarnya kita bisa menghadapi kan kita kadang-kadang kalau di tim tuh suka ada yang model orang yang difficult person gitu ya. Ya, Nah, itu either di bawah ataupun di atas, itu ya, gimana sih Pak kita handling this difficult person, Pak? oke. Harvard tuh pernah menulis buku ada way tentang how to handle difficult people gitu. Ya. Saya ini termasuk difficult people sebetulnya. Ya. Jadi waktu saya bilang begini, jadi saya terus bisa lebih berempati pada difficult people ini gitu. Karena ada beberapa kriteria difficult people gitu ya. Kalau orang seperti saya ini kan difficultnya karena cenderung punya pikiran yang banyak dan membangun sendiri pikiran gitu. Nah, sehingga sulit kemudian untuk in a way beradaptasi. Tapi itu Zulfikar yang dulu ya. Gitu. Kalau sekarang gimana, Pak? Tambah difficult. Waduh, waduh. Nah, ada orang yang difficult karena dia tadi kalau kasusnya Pak Agung, karena orang itu tidak bisa memahami orang lain. Ada yang difficult karena punya judging yang banyak akibat trauma pribadi. Jadi maksud saya Mbak Nia, langkah pertama kita harus kenali dulu dia difficultnya itu di aspek yang mana. Nah, untuk itu perlu questions. Gitu. Good coaching questions yang bisa membuat orang itu membuka diri. Karena kita nggak ketemu pintunya, pintu sulitnya itu, apapun yang kita lakukan pasti mentok. Gitu. Ya. Misalkan gini, sehebat apapun kita punya kekuasaan, karena karyawan kita itu bukan robot gitu ya, tetap manusia. Dia bisa iya, tapi dia ngebandel dalam hati nggak mau mengerjakan juga bisa. Gitu. Ya. Memang kita bisa bilang kamu saya pecat ya, misalkan gitu ya. Ya. Tapi dalam proses kejadian sampai pecat itu kan ada sebuah permasalahan besar gitu. Nggak semudah itu gitu. Ya. Banyak konsekuensi baik kita sebagai pribadi, atasan, lembaga, maupun yang bersangkutan, belum motivasi tim kerja lain. Kalau kita main pecat begitu aja kan, gitu. Itu kan paling ekstrim. Kalau kita tidak sabar, kita emosi, ya, membentak, gitu ya, bersikap buruk, gitu. Yang kita pikir akan memaksa orang itu untuk berubah. Nah, ini kan tadi maka yang langkah pertama listen itu bahan baku utama adalah kerendahan hati. Ya, termasuk para orang tua. Kan orang tua itu seringkali merasa lebih pintar, lebih bijak, dan lebih segala daripada anaknya. Tinggal mereka merasa anak itu harus mendengar. Itu kesalahan paling fatal dalam berkomunikasi antara orang tua sama anak. Nah, ini saya langsung nyimpang lagi. Balik kembali ke laptop, gitu ya. Jadi kenali dulu dia difficult-nya di mana. Ya, faktor apa yang membuat dia difficult. Ya. Bisa jadi ada orang yang tidak membuka diri, dia difficult itu karena life situations-nya. Ya, dan orang itu terlalu malu untuk membuka diri. Apa permasalahan dia? Nah, di drakor My Mister itu juga ada tuh tokoh si ceweknya itu, ya, bersikap sangat dingin gitu, ya, menjadi orang yang sangat difficult bagi rekan-rekan kerjanya. Orang tidak tahu seperti apa situasi kehidupan dan dia tidak pernah bisa dia merahasiakan betul-betul situasi hidupnya dan dia jadi difficult person juga. Nah, tuh tonton ya My Mister itu ya. Itu ada jawaban juga tuh. Pesan Apa? sponsor nih ya. Ya, pesan sponsor. Kayaknya Begitu My Mister kira-kira. sangat berkesan nih Ya, ya buat Pak Zul ya. Banyak pesan-pesan tentang dunia leadership ya di film itu. ya. Demikian. Sorry. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan dari Pak Emir Siregar. Pak Emir mungkin bisa ditanyakan langsung nih, bisa diceritakan lebih detail mungkin maksud dari pertanyaannya. Ya, kadang-kadang kan dalam dunia nyata, dalam pekerjaan tuh pimpinan mempunyai target yang diharapkan apa gitu. Dan Ya.
dalam proses untuk mencapai target itu terkadang tuh atasan langsung kita yang Ya. mungkin masih beberapa tahap sampai pimpinan tuh sebetulnya tuh agak-agak menyimpang dari situ gitu. Hmm. Dan itu terjadi karena dia mungkin punya target sendiri yang ingin dia tunjukkan ke pimpinan Ya. gitu. Yang padahal kita tahu itu sebetulnya nggak sesuai, itu agak-agak menyimpang. Ya. Itu gimana tuh Pak mengatasinya? Karena kan kalau kita ngomong ke pimpinan atau yang lebih di atas lagi kan belum tentu cara yang terbaik gitu. Betul, betul Pak. Wah, ini Pak Emir pertanyaan paling susah dalam dunia korporasi dan dalam dunia kehidupan nyata lainnya sebetulnya, tidak dalam dunia korporasi ya. Ya, Contoh sederhana, misalkan anak nggak setuju sama atau melihat kejanggalan pada ibu, tapi nggak mau lapor sama bapak, gitu ya. Ya. Atau ya, para sibling misalkan. Nah, kalau saya gini Pak pendekatannya, kan ada yang namanya toxic organization. Kita kenali dulu lembaga organisasi kita toxic atau tidak gitu. Ada ruang terbuka nggak untuk menyampaikan? Atau yang kedua, apakah hubungan kita dengan atasan kita eh, cukup netral atau sangat eh, overpowering dia terhadap kita gitu. Ini kan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ya Pak, karena kan tidak ada satu jawaban untuk semua permasalahan. Kalau konsep dasarnya kan adalah reaching out ya Pak, and managing up ya, reaching out and managing up. ya, Saya yakin Bapak mengerti banget Mas dua aspek ini. Tinggalkan uh, apakah situasi lingkungan kita, konteks kita bekerja itu memungkinkan kita, atau kita perlu tools apa dalam mendeploy reaching out and managing up ini. Gitu. Ya, kalau yang jawaban yang sangat sederhana, yang naif gitu ya Pak ya, jawaban yang naif kan saya akan datang kepada bos saya dan bilang gitu ya. Kalau pakai bahasa yang sangat rendah hati, maaf Pak gitu. Kalau yang saya pahami inilah OKR kita misalkan. Atau Pak, betul nggak ini OKR kita gitu. Itu kan saya bilang naif karena menganggap bos kita orang baik, hubungannya netral, organisasinya tidak toksik ya. Karena bisa saja kalau kita tahu bos kita nggak begitu, dia dengan apa menghardik langsung pun dia bisa gitu ya, gitu. Kamu pikir saya tolol nggak tahu OKR kita? Misalnya dia bilang begitu, ya. Apa mau kamu bilang-bilang begitu? Bisa juga begitu kan, Pak? Nah, ya betul. kalau seperti itu, honestly saya nggak punya jawaban, Pak. Kalau situasinya begitu, ya, gitu. Karena kalau atasan kita begitu, ada kemungkinan atasannya juga begitu, atasannya dia. Ada kemungkinan. Ya, Ya. Bisa jadi dia juga ditekan habis sama yang atasnya lagi gitu. ya, karena kadang-kadang mereka suka punya target sendiri itu. Ada sesuatu yang Betul dia ingin ya. tunjukkan ke atasnya lagi gitu. Ya, betul Pak, betul Pak. Nah, kalau karena saya bersyukur tidak pernah dalam situasi itu, tapi saya pernah mengcoach ya, mengcoach orang yang menghadapi situasi ini. Saya lebih memberikan kalau sharing bukan best practice dari saya, apa yang pernah saya baca dari banyak studi kasus adalah lantas kan kita perlu yang satu berdamai dengan diri kita nih Pak. Kita berdamai dengan diri kita. Artinya kita accept situasi bahwa inilah fakta kehidupan yang kita tidak bisa ubah. Lantas kita menciptakan atau menemukan oasenya kita sendiri dalam dunia kerja kita. Bisa nggak kita melakukan sesuatu yang membuat kita lebih fulfill meskipun kita dalam situasi seperti itu. Karena kan kita tidak punya kekuasaan untuk mengubah itu gitu ya. Itu fakta sekali. Nah, yang ketiga tentu saja kalau kita tidak bisa menemukan oase di sana, kita lihat lagi, ini izin ya Pak, melihat kembali apakah kita punya peluang untuk menciptakan karir path baru di tempat lain. Karena hanya orang yang tidak waras yang mengharapkan perbedaan ketika tidak bisa mengatasi suatu keadaan. Ya, ya betul. Begitu Pak Emir. Silakan Pak Emir, Ya, saya mau dapat sharing dari Pak Emir nih malah. Ya sebetulnya memang realitanya seperti yang Bapak sampaikan ya, karena memang terkadang kita mau nggak mau ya udah ikutin dulu atasan langsung Ya, kita, karena bagaimanapun dia akan melakukan appraisal kan. yes. Jadi bahwa nanti kemudian kita lihat kalau memang sudah terlalu jauh, Ya, ya seperti yang Bapak bilang, memang mungkin lebih baik kita mungkin cari pekerjaan lain ya, atau kita minta pindah ke departemen lain gitu. Karena ya, segala sesuatu ada batasnya juga gitu ya. betul, betul sekali Pak, betul. Apalagi kalau sampai itu menjadi kita dinilai yang negatif oleh oleh pimpinan gitu. Karena Ya, bagaimanapun kan tetap dianggap satu tim kan.
Ya, betul Pak, betul. Izin Pak, mungkin Bapak juga sudah pernah melakukan ya. Salah satu yang bisa juga kita lakukan adalah membuat jurnal tersendiri dari ide dan pikiran kita dan langkah-langkah yang biasa kita lakukan yang berbeda dari apa yang kita lakukan sesungguhnya atas arahannya beliau, atas arahannya atasan. Sehingga paling tidak kita bisa tidak memojokkan atasan kita, tapi kita setiap waktu bisa menunjukkan bahwa kita selalu punya option sebetulnya gitu. Namun kita tidak punya otoritas untuk menjalankan pikiran kita. At least itu saya pikir sekoci pengaman sederhana. Maksud Bapak kita bilang ke atasan, oh Bapak mengajukan A. Saya punya alternatif ini Pak, B ini sebetulnya mungkin lebih bagus karena A, B, C, D, E gitu. Ya, mungkin kalau saya boleh bilang nggak usah ada kata-kata lebih bagus ya. Oke, oke. Paling nggak punya opsi lain gitu kan? Opsi Gitu. lain ya, Ya, opsi lain. Karena kalau lebih bagus kan tersinggung atasannya. tersinggung ya. Iya. Oke, oke. Karena kadang-kadang dia suka nanya, Ya, jadi opsi kamu nih apa maksudnya? ya, Kenapa kamu usulkan ini gitu kan? ya. Nah, kalau saya izin lagi Pak, saya akan memberikan validasi dari jadi perlu desktop study itu menunjukkan keberhasilan di area mana di tempat lain, lembaga lain yang pernah mendeploy strateginya Bapak itu. Gitu. Macam studi komparatif maksud Bapak ya? Exactly Pak, exactly. Jadi kita juga tidak merasa bahwa itu pasti benar karena ini berdasarkan studi. Atau kalau lebih hebat lagi, Bapak pernah punya pengalaman di tempat lain atau di ruang lingkup kerjaan berbeda yang menunjukkan bahwa pendekatan Bapak bisa lebih mungkin berhasil. Ya, karena memang ya jujur aja gitu. Kadang-kadang kita nggak mau membicarakan mengenai etnik atau culture ya. Tapi kalau Ya, kita misalnya punya atasan orang Amerika, itu beda ya. dari dengan atasan orang India. Hmm. Karakternya itu beda banget gitu. Misalnya atau dengan atasan orang Ya. Cina gitu. Ya maaf saya sebutkan masalah rasis atau Ya, etnik ya, tapi itu realita betul, itu. betul sekali Pak. Hmm. Saya tanya nih, siapa Pak yang paling open? Etnik mana? Kalau boleh jujur justru orang-orang bule ya, Amerika. lebih Iya, terbuka. ya. Sangat open ended atasannya ya. Tapi kalau yang negatif Ya, nggak usah kita bicarakan Pak. Saya kan yang positif ya aja. Yang betul. lainnya Ya, disimpan aja. ya, ya. Karena memang saya lumayan lama di perusahaan multinasional yang terutama dari Ya. Eropa Amerika gitu. Jadi Ya. pas saya pindah ke perusahaan yang culture-nya tuh banyak dipimpin oleh orang Asia, itu Ya. kerasa banget itu perubahannya. Yes, yes, yes. Betul sekali itu Pak. Dan itu menjadi warna kan tuh culture ya Pak. Warna dari pola pikir orang sekumpulan manusia dengan background yang sama gitu. Ya, Ya. Terima kasih Pak Emir Makasih untuk ya ya, Pak terima sharingnya kasih. Emir atas pertanyaannya. Oh, saya langsung kebayang nih ya kayak Pak Emir lagi di ruangan gitu kayak tadi diomel-omelin gitu. Kayak di sinetron. Ya, dasar kamu. Ada kata dasar Iya, kamu gitu ya dasar Pak. kamu. Tapi kalau bosnya ini orang India gitu, joget dulu kepalanya. Dasar kamu. Oke, baiklah. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir nih ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam lewat. Kalau masih ada pertanyaan, boleh. Di Kalau nggak Banjarmasin ada, setengah 10 ini. saya kasih pertanyaan penutup nih ya Pak. Ya, Nggak pamungkas sih ya, tapi soalnya ini masih ada hubungannya dengan culture tadi ya Pak. ya, Jadi kan kalau di kantor itu kan biasa kita ada office politik nih ya, ya Pak. Nah, kalau kita mau jadi leader yang baik ya, ya. bagaimana cara kita bridging si office politik ini nih Pak? Oke. Itu aja pertanyaannya Mbak. Ya udah Ya, buat tutup ya. Pak, buat penutup Pak. Maksud saya itu aja itu udah berat pertanyaannya. Oh gitu ya. Saya salah satu orang yang tidak kuat dengan office politik gitu ya. Itu mengapa saya memutuskan, saya kan pernah juga di korporasi. Saya memutuskan tidak mungkin saya ada di korporasi. Karena korporasi itu full dengan office politik. Gitu. Nah, namun tadi kan bagaimana bridgingnya kan itu pertanyaannya gitu. Jadi ketika saya bilang saya tidak kuat dengan office politik, bukan berarti saya orang yang lebih bagus dari mereka, bukan gitu ya. Berarti saya tidak punya certain emotional intelligence. Gitu, ya. Jadi ketika kita menghadapi office politik, yang kita perlu pertajam adalah emotional intelligence. Gitu. Kenapa saya tidak punya EI saya tidak setinggi yang saya harapkan? Nah ini menurut studinya si MIT juga, Harvard ya. Kenapa saya termasuk dalam difficult people?
Difficult people ini biasanya juga salah satu orang, ini bukannya saya mau pamer saya orang pinter ya, ini bukan itu maksudnya ya, gitu. Jadi biasanya orang-orang yang punya intelijensia yang lebih tinggi, gitu ya, cognition intelligence, umumnya emotional intelligence lebih rendah. Mengapa? Karena mereka ini cenderung berpikir bahwa sesuatu itu dinilai dari hasil karya. Kan kita terbiasa, oh kamu bagus karena nilainya 10 gitu. Oh proyekmu bagus karena ini. Jadi kita tuh berpikir bahwa semua itu dinilai dari karya kita. Tapi dalam dunia nyata, apalagi dalam korporasi, bukan hasil karya yang penting. Tadi Pak Emir bilang sendiri, ya, atasan itu bisa punya kepentingan berbeda dari kepentingannya organisasi. Dan kita kalau tidak sanggup menghadapinya dan berpikir keluar, kita nggak akan naik ke atas, tidak akan mungkin naik ke atas. Jadi pertanyaannya, mampukah kita mengendalikan keinginan kita, gitu ya, untuk bisa ikut dalam kancah permainannya mereka? Nah, dalam proses ini, meskipun saya tidak mau melakukannya, tapi nasihat saya adalah we need to embrace that, acknowledge bahwa setiap orang memang punya riwayat hidup yang berbeda, sehingga punya keinginan yang berbeda. Sehingga dalam proses kita menghadapi turmoil itu, kita nggak tahu kena siksaan batin. Kan repot ya, udah hidupnya susah, bukan hidupnya susah, ekonomi susah gitu. Setelah di kantornya susah, batin kita semakin tersiksa, karena kita merasa orang itu salah dan kita benar. Nah, saya kira dalam office politik, sama kayak politik dalam kehidupan nyata kita, para petinggi, para politikus itu, mereka tidak pernah bermain dalam narasi benar dan salah, gitu ya. Tapi narasinya penting tidak penting. Nah, kalau kita sanggup bermain di situ, maka kita akan ikut bermain dalam office politik. Nah, pertanyaannya adalah yang lebih penting kalau kita mau bangun leadership, apakah kita punya misi besar yang lebih bagus yang mau kita bangun kalau kita mencapai topnya? Saya kasih contoh sederhana Pak Habibie, ya, bukan saya membela Habibie ya. Waktu Habibie ditanya ketika Timor Leste lepas dari Indonesia, beliau ditanya, Habibie, kenapa dulu Anda tidak lakukan ini? Kok Anda tidak pernah menganalisa Timor Leste? Gitu. Kata Habibie, dulu saya adalah Menteri Teknologi, Menteri Ristek. Tugas saya oleh kasih Pak Harto mengurusi riset dan teknologi. Saya nggak urusin yang lain gitu. Tapi karena beliau itu bekerja dengan sangat bagus di bawah Pak Harto, maka Pak Harto lengser, Habibie yang ditunjuk. Betul nggak? Apakah Habibie tidak tahu? Ini bukan ngomongin Pak Harto ya, mohon maaf Pak Harto gitu ya. Pak Harto ya tetap pemimpin hebat, tapi ini kan kita bahas realita kehidupannya ya. Dan ketika Habibie diangkat sebagai presiden, maka dia harus melakukan hal-hal yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin puncak sebuah negara. Dia tidak hanya lihat area ristek lagi, gitu, tapi area-area lain. Nah, bagi kita semua yang mau bertarung di office politik, tinggal kita pikirkan, apakah kita juga punya misi yang lebih besar yang kita perjuangkan, sehingga kita rela berdarah-darah dalam office politik. Atau kita ikut dalam office politik juga sekedar memuaskan hasrat sesaat kita untuk mendapatkan benefit-benefit dari hubungan yang terbangun dalam office politik itu. Gitu kira-kira. Oke, baiklah. Terima kasih jawabannya Pak Zul ya. Tetap bikin pusing. Aduh, Baiklah. ya, Karena saya waktu itu sudah rumit malam, banget kalau ngejawab ya. kayaknya saya harus runut lagi nih dari PPT yang tadi ya. Oh iya Pak, saya mau sekalian nanya Pak, PPT-nya Ya. nanti boleh di-share nggak ya Pak? Boleh. Langsung saya kirim aja ini ke Mbak Dian ya, Mbak Nia ya. 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 Soalnya kayaknya saya perlu baca ulang nih apa aja Ya. yang perlu ditelaah nih. Terus kayaknya susah banget untuk bisa mempraktekkan itu ya. Panjang banget pertanyaan, maksudnya pertanyaan refleksinya. Baiklah, karena waktu sudah semakin malam nih ya, saya tadi udah janji mau bagi 2 door prize nih buat 2 penanya terbaik. Karena yang empunya door prize adalah Kakak Dilan. Silakan Kakak Dilan, apakah boleh memilih 2 orang penanya terbaik?
Mungkin Pak Zul aja kali Mbak yang pilih. Oh ya udah, Oh, Ya Pak Pak Zul Zul, deh, Pak Zul. Ya udah Pak Zul yang pilih Pak, 2 orang penanya terbaik Pak. ya. Pertanyaannya penanya yang susah. terbaik Pak. Sebetulnya kalau lihat tadi pertanyaannya apa esensial semua ya, bagus-bagus ya. Nah, supaya lebih mudah apa ukuran penilaiannya, saya pilih yang pertama Pak Agung dan yang terakhir. Oke, Tapi baik. bukan Mbak Nia ya, Mbak Nia nggak Bukan dihitung. Mbak Nia. Saya nggak dihitung sih. Pak Saya Emir harus tadi gitu. tuh. Pak Emir, oke baik. Iya, Pak Agung Agung dan dan Pak Pak Emir. Emir ya. Baiklah, Oke. Pak Emir ya. Supaya Pak Emir nanti ini ya Kuat menghadapi office politik. semangat. Kalau di film Korea, waiting. Selalu semangat ya. Dan Pak Agung itu apa kuat menghadapi membimbing para guru-guru PAUD tadi ya. Iya, semoga Terima kasih keduanya Pak. tetap semangat. Jangan patah semangat. Baiklah kalau gitu, karena waktu sudah semakin malam. Perasaan Signal saya ya. Hilang suaranya Bu Mbak Nia. Nia kayaknya iya ada connect. Oke, Bapak dan Ibu, karena sudah malam ini ya, memberikan banyak pertanyaan refleks dan meskipun besok weekend kita nggak boleh tidur malam juga. Oke, Mbak Nia. Mbak Nia udah, oke. Mbak Nia tadi, nge-freeze ya tadi ya. mm-mm, Masih nge-freeze nggak? udah, Udah aman. udah nggak, Oke, baiklah. udah aman. Saya ucapkan terima kasih nih Pak Zul sudah mau jadi coach kita pada malam hari ini. Mungkin buat penutup nih Pak Zul ada pesan-pesan atau tips-tips nanti kalau kita mau jadi seorang leader yang baik tuh Oke. gimana Pak? Mungkin kata-kata kiasan aja ya. Iya, Penting, penutup dari penting. Bapak nih. Ya. Hati-hati dengan pikiranmu, karena dari pikiran muncul kata-kata. Hati-hati dengan kata-katamu, karena dari kata-kata muncul tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu, karena dia bisa menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itulah yang membentuk nasibmu. Selamat malam. Hebat dia. Hebat banget nih. Hebat banget nih Pak ininya. Cantik banget ya tips and tricksnya. Oke, baiklah. Ini sebelum saya tutup nih ya, saya mengingatkan kembali mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk mengisi survei ya dalam bentuk Google Form. Link kolom chat, kemudian Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir juga mohon bantuan untuk mengisi juga. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi di coaching and sharing berikutnya. Selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Selamat semua. malam. Terima Sehat-sehat, kasih. bahagia. Have a nice Friday night. Bye-bye. Bye Terima bye. kasih. Ini kalau saya ini bagian yang ini ya bisa bikin lembur juga ya. Dilan. Sudah ya, aku mau leave. Apa ada yang mau dibahas lagi, Lan? Masih di mute? Asyik recordingnya di stop dulu. Oke. Nanti di-cut ya, Sid ya, tadi. Iya. Yang bagian akhir.